oleh Roh Kudus, maka saat itulah Petrus menjadi orang yang berbeda. Karakternya berbeda, hidupnya berbeda, cara pandangnya berbeda, tindakan perbuatannya, cara dia berpikir itu berbeda. Kalau kemarin dia menjadi seorang penakut untuk beberapa kasus, termasuk yang waktu menyangkal itu takut, apalah pembantu, langsung bilang aja kenapa Pak? Mau ngomong yang betul pun itu nanti nggak ada lah dampaknya ke penguasa, kan kira-kira begitu. Tapi di saat itu dia menjadi seorang yang penakut dan sampai mengkhianati persahabatan. Tapi di saat yang lain, kejiwaannya seorang yang ingin tampil, seorang yang memang selalu bersama-sama dengan Yesus, dan figurnya itu cukup memberi pengaruh kepada sahabat-sahabat yang lain. Dan dalam semua keadaan selama 3 tahun bersama dengan Yesus, kehidupan emosi maupun karakter Petrus ini tidak stabil. Artinya ya lihat situasi lah gitu ya. Lihat situasinya ya, kalau situasinya aman ya ikut, kalau kira-kira tidak aman ya mundur, kira-kira begitu ya. Letup-letup. Selama Yesus ada bersama-sama dengan mereka, dia gagap berani. Begitu Yesus ditangkap, mulai ketakutan. Tapi ketika dibaptis oleh Roh Kudus, bahkan Yesus sudah naik ke surga. Ayat yang kita baca, ayat yang ke-14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring, suara lantang, penuh dengan keberanian. Dan ini keberanian hanya berasal dari Roh Kudus. Seorang yang 1,5 bulan yang lalu yang takut dengan pertanyaan, bahkan pernyataan perempuan, sekarang dia menghadapi orang-orang luar negeri yang ada pada waktu itu dengan gagah berani. Dan kita sudah membahas apa yang dia ucapkan dengan gagah berani. Dia menjelaskan dengan sangat detail siapa Yesus itu, bahwa di dalam Yesus, dalam nama Yesus terjadi pengampunan dosa. Ada pengampunan dosa, ada keselamatan. Dia dengan mantap mengucapkan. Nah, Petrus yang kemarin 1,5 bulan lalu, bahkan beberapa hari yang lalu, adalah seorang yang penakut, seorang yang emosi tidak stabil, seorang yang karakternya yang ikutin suasana. Tapi begitu dia mengalami Roh Kudus, maka dia menjadi pribadi yang diubahkan. Amen. Dan saya sedang tidak membahas perubahan secara karakter ini, tapi saya akan membahas lebih dalam lagi, bahwa ketika dia mengalami baptisan Roh Kudus, Petrus selesai dengan dirinya. Oke, saya akan bahas mengenai hal ini. Jadi semalam di doa puasa, keseringan saya yang pimpin langsung karena memang kami cuma beberapa orang saja yang doa puasa. Jadi ketika menyembah memang dari awal mulai naikkan pujian, itu karena mungkin udah berkomitmen dari beberapa hari sebelumnya gitu ya. Tuhan, aku mau mengalami Engkau gitu. Jadi semua kerinduan, komitmen dari itu akan nanti Tuhan akan bawa, walau kadang-kadang pelan, walau kadang-kadang yang langsung dahsyat. Nah, saya dibawanya Tuhan pelan-pelan untuk mulai peka. Jadi ibarat tadi yang mulai menjauh, mulai mendekat, mulai sayup-sayup dengar, mulai makin jelas sampai semalam saya jelas sekali mendengar. Dan Tuhan pakai mulut saya juga yang ngucapin kalimatnya gini, menyembah biasa, haleluya, haleluya, haleluya. Tiba-tiba berbahasa roh. Dan bahasa roh ini tidak pakai lama, aku rasa hanya 30 detik. Tapi langsung ada terjemahan dalam bahasa Indonesia yang bisa saya mengerti. Kalau bahasa rohnya kan saya tidak mengerti. Saya menyembah 30 detik saya rasa, nggak pakai 1 menit. Sebentar bahasa roh itu langsung muncul bahasa Indonesianya. Kalimatnya itu sangat jelas. Orang yang selesai dengan dirinya akan kupakai dengan luar biasa dan kuberkati. Itu kalimatnya itu sangat nancep. Orang yang selesai dengan dirinya akan kupakai dengan luar biasa dan kuberkati. Dan mulai dari selesai doa puasa, saya harus bergumul untuk menguji. Dan di dalam pengujian saya akan hal ini membuat batin saya dan pikiran saya harus kerja, mengakibatkan itu yang saya bilang tadi, saya jadi tidak tidur. Saya harus menuangkannya dalam tulisan, dan inilah yang saya sampaikan kepada saudara melalui sebuah khotbah. Ketika saya mulai mencari tahu apa maksudmu Tuhan, di dalam doa itu memang jelas
Tapi untuk membagikannya kepada saudara, saya harus bawa dalam sebuah kerangka yang bisa dipahami. Saya pribadi, saya mengerti walaupun hanya dengan kalimat itu, karena Tuhan, saya rasakan Tuhan sedang berbicara kepada saya maupun kepada Bapak Gembala. Dan saya bersyukur bahwa hal itu bisa saya bagi kepada saudara. Dan hari ini Tuhan menyingkapkan apa sih yang dimaksud selesai dengan diri sendiri. Saya temukan dua artinya, pengertiannya, sesuai dengan apa yang Tuhan singkapkan malam kemarin di doa puasa. Yang pertama, orang yang selesai dengan dirinya sendiri itu yang pertama, dia akan memperlakukan hidupnya bagi kepentingan kerajaan surga. Saya ulangi penggunaan kalimat saya ini. Orang yang selesai dengan dirinya adalah orang yang memperlakukan hidupnya. Oke? Orang itu memperlakukan hidupnya bagi kepentingan kerajaan surga atau bagi kepentingan Kristus. Maksudnya apa dalam hal ini? Maksudnya adalah gini, orang yang memperlakukan hidupnya itu termasuk memperlakukan pikirannya, memperlakukan tindakannya, memperlakukan perkataannya, memuliakan Tuhan atau tidak. Nah, gitu dia. Orang yang selesai dengan dirinya adalah orang yang memperlakukan hidupnya bagi kepentingan kerajaan surga. Dan ini memiliki pengertian lagi bahwa pikiran, tindakan, perkataan orang yang mempersembahkan hidup bagi kerajaan surga atau kepentingan kerajaan surga ini adalah semua tindakan, pikiran, perbuatannya memuliakan nama Tuhan. Kita merencanakan sesuatu, kita memikirkan, mengolah data di sini kan. Ini pusat data kita. Kalau komputer apa itu namanya, pusat datanya itu? Apa gitu? Prosesor. Kalau zaman dulu CPU atau apa gitu? Nah gitu lain yang saya nggak ngerti. Pusat data, ya kan? Pusat data kita ada di sini. Di sini kita merencanakan, di sini kita mengolah semuanya sampai akhirnya nanti mulut mengucapkan apa yang ada di sini. Badan ini, tangan ini, kaki ini akan bertindak melakukan apa yang ada di sini. Jadi datanya ada di sini. Dan saya mau katakan, orang yang selesai dengan dirinya, perkataan, perbuatannya, tindakannya, itu memuliakan Tuhan. Ketika Petrus seorang yang meletup dan mengalami Roh Kudus, maka tindakan, perbuatannya, pikirannya memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus mengubahkan hidup. Maka pengajaran yang selalu kami sampaikan adalah orang yang mengaku dibaptis oleh Roh Kudus, cara yang paling efektif untuk kita bisa melihat bahwa memang seseorang itu dibaptis Roh Kudus adalah lihat hidupnya berubah atau tidak. Ya, amin. Karakternya berubah atau tidak. Bahkan hari ini seperti judul khotbah saya ini, dia udah selesai dengan dirinya apa tidak. Walaupun orang akan mengangkat satu pembelaan diri, ya lah bu, kita ini kan masih manusia, ya lah bu, kita ini kan masih juga bergumul dengan kehidupan di dunia ini, betul. Tapi Roh Kudus memampukan kita untuk menang atas diri sendiri. Dan kemenangan atau peperangan, perjuangan yang paling berat adalah mengalahkan diri sendiri. Dan ketika kita menang atas diri sendiri, Tuhan akan mengerjakan perkara.